Om Swastiastu, Assalamualaikum, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dokter dan teman-teman semuanya. Sebelumnya, saya Adelia Pramesti dengan NIM 22025111165 yang akan membuka presentasi pada hari ini. Perkenalkan, kami dari grup SGD B8, dan di sini kami akan mempresentasikan hasil student project kami pada topik Work Physiology dengan judul penerapan prinsip ergonomi dalam postur belajar mahasiswa. Berikut ini adalah anggota dari grup SGD B8. Selanjutnya, poin student project kami memuat latar belakang, tujuan, manfaat, definisi dan landasan teori, musculoskeletal problem, visual problem, evaluasi dan penanganan, saran, kesimpulan, serta daftar pustaka. Presentasi mengenai latar belakang akan dijelaskan oleh rekan kami, Herbert. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bisa tolong di next. Oh maaf, agak nge-lag. Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Perkenalkan, saya Herbert dengan NIM 3 digit NIM terakhir adalah 169. Yang pertama adalah pada zaman modern ini merupakan sebuah hal yang lazim bagi setiap orang untuk menggunakan dan memanfaatkan benda atau fasilitas lain di sekitar kita dalam berbagai kegiatan, khususnya pada kegiatan pembelajaran. Namun kebiasaan ini memiliki sebuah sisi negatif, di mana akan timbul sebuah kecenderungan bagi setiap orang untuk mengabaikan penerapan dari prinsip-prinsip ergonomis yang baik dan benar, sehingga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatannya sendiri. Karena itu penting bagi kita untuk mengetahui dan memahami konsep dan prinsip ergonomis yang baik dan benar. Next. Perkenalkan, nama saya Yanti Graciela dengan 3 digit NIM terakhir 162. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat dari SP kami ini. Yang pertama, tujuan kelompok kami dalam membuat SP ini adalah menjelaskan bagaimana pentingnya penerapan prinsip ergonomis, lalu menjelaskan bagaimana postur tubuh yang baik saat melakukan kegiatan perkuliahan atau belajar, memberikan kesadaran dan wawasan kepada para pembaca untuk menjaga kesehatan melalui penerapan prinsip ergonomis. Lalu manfaatnya adalah sebagai berikut, dapat memberikan pemahaman kepada para pembaca dan mahasiswa mengenai urgensi dari konsep ergonomis. Lalu yang kedua, dapat menginspirasi para pembaca atau mahasiswa untuk menerapkan prinsip ergonomis yang baik dan benar. Lalu yang ketiga, dapat melakukan kesehatan para pembaca untuk melalui penerapan prinsip ergonomis yang baik dan benar. Bisa dilanjutkan. Baik, perkenalkan nama saya Patricia Rinjotan dengan 3 digit NIM terakhir 171. Saya akan menjelaskan bagian definisi dan landasan teori. Jadi pengertian dari ergonomi sendiri adalah seni, ilmu, dan teknologi yang diterapkan untuk menyeimbangkan antar fasilitas yang digunakan oleh pekerja saat beraktivitas ataupun saat istirahat dengan kemampuan dan keterbatasan fisik maupun mental manusia sehingga kualitas hidupnya lebih baik menurut Tarwaka pada tahun 2016. Lalu apa yang terjadi apabila postur kerja yang digunakan tidak ergonomis? Pekerja akan lebih cepat mengalami kelelahan, juga menurun tingkat konsentrasinya, tingkat ketelitiannya, dan produktivitas kerjanya. Lalu, faktor yang berpengaruh dalam ergonomi dan mempengaruhi hasil kerjanya adalah postur kerja dan sikap tubuh ketika melakukan aktivitas. Lalu, ada beberapa manfaat dari ergonomi, yaitu yang pertama, peningkatan hasil produksi, yang disebabkan oleh, pertama, efisiensi waktu kerja yang meningkat, lalu peningkatan kualitas kerja. Lalu yang kedua, menurunnya probabilitas terjadi kecelakaan yang artinya dapat mengurangi biaya pengobatan yang tinggi. Hal ini penting karena biaya pengobatan biasanya lebih besar daripada biaya pencegahan. Lalu penyediaan kapasitas untuk keadaan gawat darurat dapat dikurangi. Yang ketiga, dengan menggunakan antropometri dapat direncanakan atau didesain yang pertama, pakaian kerjanya, workspace, lingkungan kerja, peralatan atau mesin yang digunakan, dan yang terakhir consumer produknya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Avrila Deidri dengan 3 digit NIM terakhir 163. Selanjutnya untuk aplikasi ergonomi dapat dilakukan dengan prinsip pemecahan masalah. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, menentukan prioritas masalah.
Dan yang terakhir adalah melakukan analisis untuk menentukan alternatif intervensi. Di dalam penerapan ergonomi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, menciptakan tenaga kerja yang sehat dan efisien dengan kondisi fisik, mental, dan sosial yang harus ditingkatkan. Lalu yang kedua, performa fisik yang merupakan rentang gerak sendi dan kekuatan otot. Yang ketiga, lingkungan kerja harus menyediakan ruang yang cukup bagi tubuh dan anggota untuk bergerak bebas dan efisien. Yang ketiga, harus diperhatikan agar pembebanan aktivitas fisik dapat meningkatkan aliran darah 10 hingga 20 kali lipat. Yang kelima dan terakhir adalah postur kerja. Postur kerja itu harus memungkinkan untuk melakukan gerakan-gerakan yang diperlukan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Misal Carolina Putri dengan 3 digit NIM terakhir 167. Saya akan menjabarkan beberapa musculoskeletal problem akibat belum mengetahui dan menerapkan prinsip ergonomi. Pada sebuah penelitian terhadap 109 responden mahasiswa FK Untar angkatan 2017 dengan usia tengah, para responden adalah 20 tahun. Didapati bahwa sebanyak 97 responden pernah mengalami nyeri pada punggung bagian bawahnya, sebaliknya hanya 12 responden yang tidak pernah mengalami nyeri pada daerah tersebut. Next. Kemudian, terdapat penelitian lain terhadap 20 responden mahasiswa ilmu komputer FMIPA Unlam angkatan 2011 dengan 10 responden berjenis kelamin laki-laki dan 10 lainnya berjenis kelamin perempuan dengan durasi duduk responden dalam melakukan aktivitas di depan komputer paling sedikit adalah 3 jam, dan sekitar 90% dari responden sempat untuk mengistirahatkan diri. Namun, posisi duduk dan letak komputer yang salah menyebabkan dampak negatif terhadap masing-masing mahasiswa. Diketahui terdapat 8 responden yang membungkuk ketika duduk di depan komputer, 4 responden yang tegak, 7 responden yang bersandar, dan 1 responden melakukan posisi duduk lainnya. Selain itu, didapati bahwa letak komputer pada 8 responden mahasiswa terletak di lantai dan 12 responden terletak di meja. Hal tersebut telah menyebabkan didapatinya dampak-dampak sebagai berikut, yaitu 27% responden mengalami nyeri punggung, 17% mengalami otot tegang, 30% mengalami sakit kepala, dan 26% lainnya mengalami nyeri leher. Terima kasih. Baik, jadi perkenalkan nama saya Putu Asweni Puroraswini Astawa dengan 3 digit NIM terakhir 161. Berikut adalah penelitian pada online studying. Nah, pada awal tahun 2019 sampai 2022, terjadi pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia termasuk dunia. Hal ini mengakibatkan para pelajar dan pengajar harus menerapkan online studying atau belajar dari rumah. Penelitian dilakukan terhadap seorang pengajar wanita sekolah PAUD. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang lebih cepat dan efektif. Mengingat para pelajar yang tidak sedikit dan tentunya akan memakan waktu lebih banyak. Nah, dari hasil penelitian, didapatkan bahwa postur tubuh saat duduk yang lumayan lama dan sambil menatap laptop sangat mempengaruhi sistem muskuloskeletal tubuh. Dan yang paling dipengaruhi yaitu bagian leher, punggung, dan juga lumbar. Hal ini membuktikan pentingnya penerapan ergonomik pada aktivitas pembelajaran. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Wildan Spalmasya dengan 3 digit NIM akhir 174. Nah, kemudian kita masuk di bagian visual problem. Nah, selain masalah muskuloskeletal yang telah disebutkan tadi, terdapat juga keluhan terkait dengan masalah sistem visual atau sistem penglihatan. Beberapa keluhan pada sistem visual mahasiswa yang paling umum adalah sakit di sekitar mata, mata perih, mata berair, penglihatan kabur, penglihatan ganda, bahkan juga menyebabkan mata lelah, yang dalam hal ini diinterpretasikan sebagai frekuensi berkedip yang menjadi lebih sering daripada normalnya. Nah, sebuah penelitian pada mahasiswa FMIPA Unlam
yang juga terdapat pada bagian muskuloskeletal tadi, yang memiliki posisi duduk yang jauh dari prinsip ergonomi menunjukkan bahwa 24% responden itu melaporkan bahwa mereka mengalami gangguan pada mata, pada penglihatan. Hal ini bisa saja karena ketidakergonomisan mungkin antara bagaimana sudutnya dari mahasiswa dengan layar yang ditatap dan juga ataupun dari durasi waktu mata kita yang bekerja harus lebih keras daripada keadaan normal saat mengikuti pembelajaran. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Dinsantia Nadira dengan 3 digit NIM terakhir 160. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi dan penanganan sesuai dengan prinsip ekonomi. Jadi yang telah dijelaskan oleh teman saya, salah satu dampak dari postur tubuh yang kurang tepat saat belajar adalah nyeri punggung. Jadi berdasarkan majalah ini, sikap duduk ergonomis mengurangi nyeri punggung bawah non spesifik. Pada mahasiswa program studi visualisasi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana mengatakan bahwa tidak ada intervensi yang dapat diberikan untuk mengurangi permasalahan nyeri punggung. Salah satu upaya yang dapat diberikan sebagai tindakan untuk mengurangi nyeri punggung adalah dengan memperbaiki sikap duduk yang sesuai dengan ilmu ergonomi. Jadi cara yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan meja dengan tinggi yang sesuai. Jadi dengan ketinggian meja yang pas, secara langsung mata kita akan lebih nyaman memposisikan visualisasi ke suatu objek tertentu sehingga punggung kita pun tidak terlalu bungkuk atau tegak. Sedangkan khususnya di Bali, tinggi meja yang sesuai adalah 72,5 cm dan tidak lebih dari 75 cm. Dengan sandal pinggang yang sesuai, yaitu dengan sudut 1,5 hingga 10 derajat. Next. Baik, kemudian apa yang kedua adalah otot tegang. Jadi mialgia atau nyeri otot terjadi akibat otot yang terlalu tegang. Kerja otot yang berlebih dapat mengakibatkan kurangnya oksigen pada otot, sehingga terjadi proses oksidasi asam laktat. Hasil dari oksidasi inilah yang memicu mialgia. Jadi kontraksi otot yang dilakukan secara terus-menerus juga akan mengurangi aliran darah sehingga transfer energi tidak akan berjalan optimal, sehingga dapat menyebabkan postural stress. Postural stress sendiri terjadi saat postur tubuh yang kurang tepat dipertahankan dalam jangka waktu yang cukup lama. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghindari nyeri otot atau mialgia ini adalah dengan mengganti posisi duduk secara berkala, peregangan ringan, dan tidak menyalakan kaki saat duduk atau kedua telapak kaki menapak tanah. Next. Perkenalkan, nama saya Niputu Edi Anjenika Surawi dengan 3 digit NIM terakhir 164. Yang selanjutnya itu adalah sakit kepala. Gangguan lain yang cukup sering muncul itu akibat dari postur tubuh belajar yang kurang tepat. Kemudian karena terlalu lama fokus melihat layar laptop atau layar handphone ataupun PowerPoint pada saat pembelajaran kuliah itu bisa menyebabkan kita mengalami yang namanya sakit kepala. Untuk menghindari terjadinya sakit kepala, itu kita harus menghindari penggunaan warna merah atau warna ungu untuk latar belakang atau tulisan yang ingin ditampilkan dalam PowerPoint pembelajaran. Hal ini dikarenakan warna merah itu memiliki efek psikofisiologis yang sifatnya mengganggu dan melihat warna ungu terlalu lama itu dapat menimbulkan keluhan seperti sakit kepala, sakit di sekitar mata, nek di sekitar mata, mata berair, mata perih, penglihatan kabur, penglihatan ganda, dan mata lelah. Itu karena warna ungu merupakan warna yang bersifat agresif. Dan pada akhirnya hal-hal tersebut itu akan memberi pengaruh terhadap motivasi dan produktivitas belajar mahasiswa seperti tidak menghadiri kuliah karena tidak bersemangat, terbengkalainya tugas perkuliahan, menurunnya nilai, dan lain sebagainya. Next. Baik, perkenalkan, nama saya Adam Zulfikar dengan 3 digit NIM terakhir 166. Baik, berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di atas, penerapan ergonomi yang salah akan menyebabkan penurunan performa tiap individu dalam melakukan pekerjaannya. Hal lainnya pada penerapan ergonomi yang salah adalah dapat memberikan dampak pada kerja sistem muskuloskeletal suatu individu. Contohnya seperti keluhan sakit pada leher, bagian atas, punggung, pinggang, dan sebagainya. Maka, saran yang dapat diberikan untuk meminimalisasi dampak tersebut diantaranya. 1. Menggunakan meja dengan tingginya sesuai untuk menaruh laptop. 2. Duduk di kursi sandar.
3. Melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga atau melakukan fleksibilitas otot. 4. Menyediakan peralatan dan sarana prasarana belajar yang desainnya sesuai dimensi tiap individu. Dengan menciptakan lingkungan yang menerapkan prinsip ergonomi yang tepat, individu dapat melakukan pekerjaannya dengan optimal. Oke, next. Perkenalkan, nama saya Cendrawan Hansantoso dengan 3 digit NIM terakhir 170. Untuk kesimpulan, ergonomi merupakan sesuatu yang menjadi bagian dalam pembelajaran mahasiswa, karena dapat meningkatkan produktivitas dan menurunkan terjadinya komplikasi kesehatan akibat postur tubuh yang salah. Penerapan ergonomi yang bagus dapat mengurangi permasalahan pada muskuloskeletal, yaitu sakit pada otot dan tulang, dan penglihatan. Ergonomi juga harus disesuaikan dengan ukuran tubuh masing-masing mahasiswa agar hasilnya maksimal. Dengan ini, pembelajaran mahasiswa dapat dilalui dengan lancar. Sekian presentasi dari SGDB 8. Terima kasih.